Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fil Saputra dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Punsian. Itu di berbagai bahasa. Namun saya mengambil bahasa tersebut dari 5 bahasa saja. Mana bahasa tersebut yaitu Java di aplikasi NetBeans. Yang kedua yaitu C++ menggunakan aplikasi Dev C++. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python di aplikasi Python. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa program Pascal di Pascal. Nah, ini dia. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan ditambah HTML di Sublime Text. Nah, itu dia. Jadi 5 bahasa program Punsian ini di 5 aplikasi yang berbeda. Saya akan mencobanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu program Punsian. Berdasarkan hasil penelitian saya selama saya mempelajari program Punsian ini sendiri, program Punsian itu digunakan untuk menggerakkan secara otomatis ataupun untuk menghitung suatu perhitungan secara otomatis. Program Punsian ini sendiri banyak digunakan di aplikasi seperti aplikasi untuk penundaan, membuat suatu denda atau perhitungan secara otomatis, dan juga digunakan dalam dunia games programming berbasis program Punsian ini. Nah, jadi saya akan mencontohkan seperti apa sih program Punsian itu dalam dunia game. Nah, sebelumnya saya sudah membuat gamenya. Di sini saya menggunakan Sublime Text untuk membuat bahasa pemrograman Punsian tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa untuk membangun game tersebut. Yang pertama yaitu bahasanya, saya mulai dari HTML. Nah, ini HTML namanya, untuk pengaturan penghubung. Jadi tanpa HTML, jadi program tersebut kalau misalnya ingin dicoba dalam misalnya yaitu browser, itu tidak bisa terhubung tanpa HTML. Jadi HTML ini saya buat untuk menghubungnya, yaitu merupakan kepala dari gamenya atau body dari game tersebut. Sedangkan CSS yaitu sebagai pewarna. Di ini untuk mengatur warna, ini kodenya. Saya mengambil kode ini dari Photoshop sesuai dengan warna di Photoshop tadi. Nah, ini dia pengaturan background, color, dan lain sebagainya. Nah, untuk menggerakkan game tersebut, jadi di sini saya menggunakan program Punsian. Di sini saya banyak menggunakan program Punsian untuk menggerakkannya. Nah, ini dia program Punsian yang saya maksud. Nah, ini dia untuk angka untuk perhitungannya. Jadi program Punsian ini sendiri kalau di dalam dunia game itu membuat game itu bergerak, dan juga membuat game itu bisa memilih random atau random tanpa yang kita ketahui gambar apa yang kita akan muncul nantinya, atau bangunan apa yang akan muncul. Nah, itulah sistem program Punsian yang saya bangun dalam game Tetris tersebut. Nah, untuk menjalankannya saya akan menjelaskan contohnya ya. Sini saya sudah membuat game Tetrisnya. Sini sama kita klik localhost. Oh ya, kebetulan saya sudah menghidupkan examnya untuk menjalankan game tersebut. Nah, sini saya menggunakan Apache MySQL. Nah, sini saya sudah menghidupkan programnya. Jadi tinggal diklik aja localhost. Nah, localhost. Tuh. Ah, ini dia gamenya. Nah, ini dia game yang sudah saya buat untuk menggerak. Nah, ini game Tetris yang saya bangun dengan program Punsian. Jadi program Punsian ini sendiri kita lihat, kita tidak tahu bangunan apa yang akan muncul sesuai dengan
sudah bangun tadi kan programnya. Nah ini, jadi player atau pemain game tersebut dia tahu apa yang akan muncul, gambar apa yang akan muncul, menggerakkannya secara otomatis juga menggunakan program Function. Nah itulah sedikit gambaran dari program Function. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Yang pertama tadi yaitu Java, di aplikasi Java NetBeans kan. Jadi kita akan masuk ke aplikasinya. Nah di sini loading apa ya, agak kelam. Jadi untuk membuatnya yaitu kita klik file, sini file ya, file new project ya, karena ini project baru itu artinya. Jadi ini cukup lama, berapa waktu. Kita akan mencoba berbagai program Function di aplikasi Java terlebih dahulu ya. Nah ini dia, Java, ini dia bahasa Java. Ini bahasa Java. Nah di sini kita buat namanya yaitu UTS. Ini karena UTS saya Every Saputra. Karena ini merupakan tugas UTS saya. Saya membuatnya yaitu Every Saputra, UTS Every Saputra. Nah sini source-nya yaitu, disinilah kita membuat program source atau kode untuk membuat program di aplikasi NetBeans. Kebetulan aplikasi ini programnya sudah saya bangun atau sudah saya cari, jadi tinggal kita Ctrl C, kita coba ya satu persatu programnya. Yaitu pertama yaitu program Function dalam bentuk apa nih, program Function dalam bentuk IP data. Jadi sini program Functionnya yaitu berbentuk IP data. Nah kita akan mencobanya apakah yang akan terjadi ketika di run. Nah kita enter terlebih dahulu, Ctrl C, Ctrl V, kita jalankan di sini ya. Ini adalah proses sarannya. Nah cukup lama. Apa programnya tidak? Untuk pembuktian program Function ini sebagai gambaran, sebagai praktek mengenai untuk mengetahui seperti apa itu program Function. Nah ini sudah di run dan hasilnya seperti ini. Halo, ini adalah program Function IP data. Jadi programnya yaitu yang akan keluar berbentuk data. Selanjutnya kita akan masuk ke program yang kedua. Baiklah, kita akan lanjut pada program yang kedua ya. Pada pembahasan yang pertama tadi yaitu mengenai IP data. Dan selanjutnya kita akan menggunakan operator pada program operator. Nah kebetulan sekali programnya sudah saya kopas di sini. Jadi tinggal kita run atau coba. Nah bagaimana hasilnya kita akan coba ya menggunakan NetBeans. Proses runnya sudah berjalan dan hasilnya seperti ini. Jadi perhitungan inilah yang namanya function dalam perhitungan, sistem perhitungan otomatis, di mana ketika nilai 100 ditambah dengan 50 maka hasilnya adalah 150, dan 150 ditambah dengan 250 maka hasilnya adalah 400 jika ditambah dengan 400, ini dia perintahnya, di mana sum 2 ditambah dengan sum 2. Sum 2 itu nilainya adalah 400 tadi. Jadi sum 2 ini ketika yang dia maksud dalam program ini yaitu 400, sum 2 itu nilainya 400. Nah ini dia 400 ya. Dan sum 2 nya satu lagi adalah 400, maka hasilnya yaitu adalah 800. Jadi perhitungan functionnya yaitu seperti itu. Jadi dihitung hasilnya itu secara otomatis. Nah lanjut pada program yang kedua yaitu masih menggunakan function. Pada program yang ketiga ya, salah saya tadi. Ini program yang ketiga menggunakan string. Kita tinggal kopas saja. Kita akan coba di sini biar lebih enak. Nah, udah hapus.
kita Ctrl V, kita run di sini. Kita akan lihat ya apa yang terjadi pada programnya. Nah, ini dia. Pada program ini yaitu dijelaskan bahwa hello world. Nah, ini huruf besar nih, kita tuliskan huruf besar. Jadi akan muncul yaitu sistem perulangan, di mana sistem perulangan tersebut huruf besar dan huruf kecil itu dibuat, dimana huruf besarnya ini yang kita ketik tadi, dan secara otomatis huruf besar itu bisa dijadikan huruf kecil. Nah, ini dia contohnya, hello world dengan huruf besar, dan ini hello world dalam huruf kecil. Lanjut pada program yang keempat ya, masih program Java initbin. Nah, ini dia, lanjut pada program Java initbin. Kita hapus saja ini sudah kita ketahui tadi kan, sudah kita pelajari. Lanjut. Nah, ini dia, kita rapikan dulu, kita naikkan dikit. Nah, ini dia, lanjut. Nah, proses run sudah dijalankan dan hasilnya ini ada salah nih. Ini ada kesalahan hello world. Jadi kita ini seharusnya ini nih, Ctrl C, dan ini harus dihapus. Ini dia. Ini program yang ketiganya. Jadi itu ada kesalahan mengenai program yang ini. Ini kita ganti saja dengan nama saya karena ini adalah merupakan tugas saya. Nah, Epri Saputra, Epri. Di sini adalah kebetulan sekali nama saya 2 Saputra. Jadi huruf ini kan tidak bertaub nih. Ini ada atas dan bawah. Jadi pada perintahnya yaitu huruf ini akan bergabung ketika di run. Nah, akan menjadi Epri Saputra. Jadi Epri Saputra ya. Nah, seperti ini, Epri Saputra kan. Dalam program functionnya, inilah contoh program function yang dibuat secara otomatis selain dengan nilai. Jadi program function ini bisa digunakan untuk membuat nama atau menggabungkan nama secara otomatis juga. Nah, oke, kita lanjut pada program selanjutnya. Baiklah. Sini kita akan melanjutkan pada program yang selanjutnya, yaitu menggunakan ini ya, menggunakan if dan else. Sebelumnya kita sudah menggunakan variabel pada programnya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menggunakan if dan else. Kita akan mencoba programnya. Nah, di sini kita Ctrl C, kita buka di sini, kita V di sini, dan kita akan coba ya di sini apakah programnya jalan atau tidak. Nah, dia prosesnya sudah berjalan nih. Apakah ini dia. Jadi tulisannya is greater than, ini dia. Tulisan ini akan muncul sesuai dengan perintah programnya dengan system out print. Nah, di sini kita bisa mengubah ya sesuai dengan bahasa Indonesia lah. Nah, 20 lebih besar dari 18. Nah, contohnya kan dari 18 nih. Ini saya tulis sedikit. Nah, 20 lebih besar dari 18. Kita akan coba prosesorannya gimana. Apakah muncul sesuai atau masih tadi ya. Coba. Nah, sesuai kan. 20 lebih besar dari 18. Lanjut pada program yang selanjutnya sudah if dan else. Kita menggunakan will loop. Nah, ini dia. Program will loop ini yaitu menggunakan will pada proses inputnya, dimana nantinya kita akan coba ya bagaimana hasilnya, apakah programnya bisa berjalan sesuai dengan perintah atau tidak. Nanti kalau tidak, kita akan coba perbaiki bagaimana sistem errornya. Kita akan coba lihat kan. Nah, ini kelebihan nih. Kalau ini mah kelebihan. Nah, kita proses runnya, apakah bisa jalan. Nah, ini dia. Ini proses runnya. Nah, fungsinya yaitu berfungsi untuk menghitung angka yang kurang dari 5.
berarti angka yang 4, 3, 2, dan 1, dan 0, di mana angka tersebut akan muncul sesuai dengan perintah program yang kita buat tadi. Lanjut dengan program yang selanjutnya, yaitu menggunakan breaks. Ini program breaks, di mana proses inputnya yaitu menggunakan if. Nah, kita coba ya, bagaimana proses inputnya, apakah program bisa berjalan ataukah masih mengalami error atau tidak ya. Coba ya. Nah, kita hapus. Nah, ini dia proses pencucian pada Java, mengenal function dalam Java nih. Nah, ini dia belum muncul. Ini dia angka yang muncul yaitu 3, 2, 1, dan 0. Sesuai atau tidak dengan programnya. Nah, ya. Jadi yang membedakan antara will dan will love dan breaks itu inputnya itu will love yaitu menggunakan will, sedangkan break menggunakan inputnya menggunakan if, dimana if-nya yaitu hampir sama, cuman if ini menggunakan sama dengan double 4, i sama dengan double 4. Nah, itu dia. Jadi breaknya kayak gitu. Jadi breaknya tetap ditulis ini ya. Ini ciri khas breaknya. Breaknya tetap tulis dan inputnya menggunakan if. Nah, itu dia. Lanjut kita program yang selanjutnya, yaitu menggunakan program array. Program array ini kita coba bagaimana sistemnya untuk mengetahui. Mungkin sedikit penasaran lah mengenai program array ini. Nah, kita coba sini, kita Ctrl V. Apa yang terjadi? Apakah error? Ada error sedikit. Kalau error itu kemungkinan besar programnya sulit berjalan. Jadi kita perbaiki. Nah, apakah error lagi? Tidak lagi kan? Jadi kita coba apakah bisa atau tidak. Nah, kita coba. Nah, ini dia oval ya. Oval kita tulis dia. Jadi dia menunjukkan tulisan oval dengan menggunakan sistem dalam kurung 0. Jadi 0 ini akan digantikan dengan oval. Jadi kita tulis misalnya nama saya lah kan. Misalnya nama saya Every. Nah, ini dia. Jadi ini nama mobil. Mungkin nama saya juga ada di mobil. Jadi saya coba Every Saputra. Saputra nama lengkap saya. Nah, ini dia. Kita coba apakah bisa atau tidak. Kita diganti atau tidak ya. Pas kan? Ini dia pertama memunculkan nama sesuai data, sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Oke, kita akan lanjutkan pada program yang selanjutnya, yaitu menggunakan C++ dalam dev C++ ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program function pada bahasa C++ di dev C++ ya. Sebelumnya kita sudah membahas tadi program function dengan menggunakan bahasa Java di aplikasi NetBeans. Nah, baiklah, kita akan lanjut pada program yang kedua ini menggunakan bahasa C++. Sebelumnya saya sudah membuat ya program functionnya dari function 1 sampai function 11. Dalam ketika ingin membuat function ini, ketika ingin membuat program, baik itu program function maupun program perulangan maupun pencabangan dalam bentuk bahasa C++, yaitu kita klik new ini aja. Nah, di sini new project. Nah, di sini kita bisa memilih ini ya. Nah, ini dia. Setelah mau milih mana, nanti klik OK dan nanti bisa muncul programnya ya. Nah, nanti kita klik OK ya, misalnya project ini. Nah, ini. Nah, programnya. Nah, ini dia akan menanyakan di mana tempatnya, apa namanya. Nah, ini dia. Ini program yang kita buat tadi ya. Nah, begitulah proses selanjutnya. Proses simpannya pun hampir sama ya dengan pembuatannya. Nanti dia akan menanyakan sendiri. Nah, oke, saya tidak memperpanjang waktu lagi. Nah, ini dia. Saya sudah membuat function-nya. Function yang pertama yaitu menampilkan nama. Nah, ini dia. Program yang pertama itu menampilkan nama saya. Nah, kita coba ya apakah bisa menampilkan nama atau tidak pada function pada aplikasi dev C++ ini ya. Nah,
Sebelumnya aplikasi Dev C++ ini merupakan project untuk membuat mempelajari dasar-dasar program. Nah, ini dia, muncul nama saya sesuai dengan perintah. Void nama. Nah, di void nama chot, masukkan namanya mana, dan fungsinya akan memanggilkan nama saya, dan ini akan menampilkan nama saya. Nah, ini dia struktur ya programnya pada C++ ini. Lanjut, ini merupakan program untuk menampilkan data nama sesuai dengan yang kita inginkan, dan hampir mirip dengan program Java tadi ya, pada program Java yang kita bahas sebelumnya. Lanjut, kita buat keterangan tentang function yang kedua ini. Bagaimana sih prosesnya? Ini prosesnya yaitu merupakan proses function percabangan dalam bentuk percabangan. Jadi dia itu akan berulang-ulang, hampir sama sih dengan Java tadi bentuk perulangannya yaitu hampir sama dengan Java. Nah, tadi saya menerangkan tentang percabangan tadi. Sebenarnya ini merupakan program perulangan dalam bentuk function ya. Kita coba, nanti dia akan berulang-ulang menanyakannya. Kita coba ya, apakah bisa atau tidak. Nah, ini dia fungsinya berulang-ulang. Jadi tugas every seputar. Jadi dia itu akan menampilkan seperti ini bentuk programnya. Jadi ini function terhadap perulangan. Nah, kita klik ini aja. Lanjut, program yang ketiga. Nah, ini merupakan keterangan ya. Ini ada penjumlahan tentang function ini. Nah, ini dia. Functionnya merupakan penjumlahan nih. Jumlahnya yaitu merupakan angka yang dijumlahkan dengan angka sama, mana Y sama dengan X ditambah X. Jadi X itu yang mana? X itu yang ini, 25 ditambah dengan 25 hasilnya akan 50 ya. Itu dia, Y sama dengan 50. Jadi artinya Y sama dengan 50. Karena X ditambah X maka hasilnya adalah 50. Nah, coba kita ganti ya, kita uji coba ya. Kalau misalnya masih ragu atau saya terangkan lebih lanjut. Nah, ini dia. Nah, coba ya, 28 ditambah dengan 28 jadi hasilnya kita coba lihat apakah bisa menghitung secara otomatis. Nah, ini dia ya, 56. Nah, ini dia 56 hasilnya. Jadi function ini ya, kalau di dalam aplikasi program itu sangat berarti sekali untuk menghitung penyumlahan secara otomatis, perhitungan secara otomatis, misalnya membuat denda otomatis, ataupun dalam game yang saya terangkan tadi itu juga menggunakan function. Jadi kita lanjut pada program yang keempat, function yang keempat ini ya. Di sini saya menampilkan angka 4 ini, angka 1 yaitu sama dengan 4, angka 2 sama dengan 10. Jadi kedua angka ini akan muncul ya. Coba kita coba. Nah, ini ya, kita coba prosesorannya cukup lama ya, karena mungkin laptopnya cukup lelet. Nah, ini dia. Pertama adalah 4, angka kedua yaitu 10. Jadi fungsinya yaitu terdiri 4 dan 10. Disesuaikan dengan program yang kita minta. Lihat, ini program apa ya, function dalam bentuk perulangan. Nah, itu dia, cuma yang membedakannya yaitu bisa menampilkan berbeda-beda penjelasan ya. Nah, kita lanjut dengan program kelima. Dia program yang kelimanya yaitu tentang memasukkan gambar angka. Jadi yaitu masukkan angka. Jadi itu akan dikalikan dengan 10. Angka yang kita masukkan nantinya dikalikan dengan 10 dan hasilnya akan secara otomatis tampil dengan sendirinya ya. Jadinya seperti ini ya tampilnya. Jadi dia tampil, kita misalnya kali 2 ya, kita munculkan 2 ya. Jadi hasilnya 20. Hasil kali 2 dan 10 sama dengan 20. Misal hasilnya akan secara otomatis dikali ya, maka hasilnya akan secara otomatis dikali 10. Karena perkalian, jadi include-nya, return-nya yang dimasukkan, ini untuk masukkan, dan returnnya angka yang ingin dimasukkan itu berapa, untuk masukkan data, dan returnnya yang ingin, misalnya angka berapa yang ingin dimasukkan. Nah, nantinya dikalikan dengan berbagai angka yang dimasukkan untuk penjumlahan otomatis pada function ini. Nah, begitu ya penjelasannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang function yang ke-6 ini ya. Sama ya. Oke, kita akan lanjut pada proses yang ke-6 ya, pada program function
dengan bahasa C++ ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang function yang menggunakan bilangan ini ya, bilangan angka yang dikalikan dengan 10 ya. Nah, ini dia sudah kita bahas tadi. Nah, kita akan melanjutkan pada function yang keenam, yaitu menggunakan bilangan perkalian ya. Ini nilai perkalian nanti akan ditanyakan sebanyak 2 kali ya. Masukkan nilai pertama, masukkan nilai kedua ya. Kita coba prosesorannya ya. Ini ya prosesnya, X kali Y nanti dikalikan ya antara nilai angka yang pertama dengan angka yang kedua ya nantinya. Di sini kita bisa coba ya bagaimana prosesnya, apakah bisa berjalan atau tidak ya. Nah, prosesorannya sudah mulai. Nah, ini dia menanyakan, misalnya saya menggunakan angka 2 ya. Di sini saya menggunakan angka 3 dan hasilnya akan 6. Nah, jadi antara nilai X dan Y-nya dikalikan. Nilai X dengan Y-nya mana? Y ini. Antara 2 dan 3 nanti dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6, maka hasilnya akan dapatkan hasilnya adalah 6. Lanjut pada program yang ketujuh. Nah, di sini adalah fungsian perkalian juga ya, program ketujuhnya. Di sini saya membuat nilai angka, nanti kita coba ya untuk menjelaskannya bagaimana ya. Di sini saya sudah hampir sama sih dengan program yang kedua ya. Yang keenam ya, hampir sama. Coba di sini kita bisa rubah lah dengan penyumlahan atau pengurangan lah. Nah, di sini kita bisa rubah ya. Misalnya ingin mengurangi lah angka yang ingin dicoba di program C++ ini. Nah, kita bisa coba ya, kita ubah ini ya sebagai pembuktian ya. Jadi kita lebih memperdalam bagaimana proses function itu sebenarnya di bagian bahasa C++ ini. Oke, cukup lama ya. Nah, ini dia. Masukkan angka pertama ya. Masukkan angka pertamanya, misalnya saya contohkan 6 dikurang 2 ya, hasilnya angka 4. Nah, ini dia. Hasilnya pun angka 4 ya. Nah, ini adalah contoh pengurangan ya. Ini merupakan pengurangan yang saya contohkan ya pada function 7 ini ya. Ini merupakan pengurangan pada sistem otomatis function ini. Nah, kita lanjutkan pada program yang ke-8. Di sini kita coba jalankan runnya ya. Nilai bulan nilainya nanti akan X ditambahkan 1. Nanti kita coba bagaimana prosesnya ya. Kita coba saja ya bagaimana prosesnya, apa yang akan terjadi, bagaimana gambarannya lah tentang function yang ke-8 ini ya. Nah, ini bilangan bulat, dia memasukkan nilai bulat misalnya. Nilai bulat misalnya saya contohkan nilai 8 misalnya, saya contohkan ya. Nah, nanti hasilnya 9 ya. Nanti dia itu ditambahkan dengan 1. Nanti nilai yang jadi tumbuhannya adalah 1. Nanti nilai X-nya, yaitu X-nya itu merupakan nilai yang 8 ini ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 9. Begitu penjelasan dari saya ya tentang program function pada C++ tahapan ke-8 ini. Lanjut pada program function tahapan ke-9 ya. Di sini kita coba prosesannya bagaimana, apakah bisa berakhir bisa berjalan atau tidaknya ya. Kita coba ya. Kita coba pada tahapan ke-9 ini ya. Nah, ini dia, masukkan bilangan bulat ya. Masukkan bilangan bulat. Nah, jadi hampir sama ya dengan program, tapi di tahapan ini hampir sama dengan tahapan 7 dan 6. Saya di sini saya coba kurang atau coba apalah, mungkin apakah bisa berjalan juga atau tidak ya. Pada proses 6 dengan 7 ini sudah berjalan dengan baik tadi program fungsinya. Pada proses 9 dan 8 ini apakah bisa atau tidak ya. Kita coba misalnya angkanya angka 5 ya, kurang mati hasilnya 4. Nah, ini dia, itu secara otomatis ya pada proses ini. Ini pengurangan, contoh pengurangannya ya. Jadi proses penambahan dan proses pengurangan. Jadi dua tahapan yang berbeda ya, cuma membedakan kodenya ya, untuk sebagai pembuktian saja ya. Oke, lanjut pada tahapan 10. Di sini keadaan awal ya. Ini merupakan nilai bilangan untuk menukarkan fungsi. Nah, ini membuat fungsi penukaran ya. Fungsi utamanya ini ya. Fungsi utamanya ini. Coba kita prosesornya bagaimana, apakah bisa berjalan atau tidak ya. Nah, ini dia prosesornya sudah berjalan. Nah, ini dia.
Dan ini ya, masukkan nilai angka yang pertama. Misalnya saya contohkan 2. Misalkan angka kedua yaitu tentunya 1. Nah, ini dia. Jadi dia itu menjelaskan ya, antara apa angka pertama itu angka 1, angka kedua yaitu angka 2, angka. Jadi dia itu sistemnya seperti ini ya. Dia itu menjelaskan tentang program. Nah, ini dia. Angka pertama, angka kedua ya jenis perulangan lah. Jenis perulangan tapi dalam bentuk function ini ya. Nah, ini dia. Lanjut pada tahapan terakhir yaitu function yang ke-11 ya. Di sini fungsinya 11. Di sini saya coba perangkat 2 ya, perangkat 2 katanya ya. Coba kita jalankan bagaimana prosesnya, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak ya. Di sini kita coba, semoga bisa berjalan ya. Kita masukkan nilai bulat ya, contohnya saya contohkan 4. Nah, ini dia. Jadi 4 ya, ini fungsinya adalah 4 dan hasilnya adalah 16 dan nilai akhirnya adalah 16. Di sini saya contohkan, di sini dapat di sini ya. X dikali X ya. Jadi 4 dikali 4 sama dengan misalnya saya contohkan ya, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16 ya. Itu proses jangka panjangnya ya. Dalam proses apa ini function ini dihitung secara otomatis. Nah, itulah berarti penjelasan tentang program function pada bahasa C++ ya. Kita akan lanjutkan pada lanjutan program function di bahasa mana nih ya. Coba kita lihat pada materi pembahasan kita ya pada video ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini loadingnya juga lama ya. Nah, ini dia pada Python ya, aplikasi Python ya. Di sini tahapan ketiganya ya. Oke. Lanjut pada tahapan ketiganya ya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan pada program function dalam bahasa Python ya, bahasa Python. Sini kita klik bahasa Pythonnya. Nah, ini di aplikasi Pythonnya. Ketika ingin membuat file baru ya, file baru di sini kita klik new saja. Nah, sini file baru ya. Kalau ingin membuka file, ini kita buka open saja ya. Ini karena filenya sudah ada, jadi kita tinggal menerangkan. Saya akan menerangkan bagaimana function di aplikasi apa ini ya, aplikasi Python ini ya, aplikasi bahasa Python ini. Nah, ini dia pada function pertama. Di sini saya terangkan ya, ini merupakan nilai var. Nah, ini merupakan untuk nilai apanya ya. Di sini saya merancang untuk nilai mahasiswa ya, nilai mahasiswa. Di sini merupakan nilai harian, UTS dan UAS ya. Di sini adalah apanya ya, awalan dari rancangan program saya untuk bahasa Python ini ya. Ini merupakan bahasa function untuk membuat nilai UTS, nilai harian, nilai UAS ya, dan nilai akhirnya adalah nilai UAS ya, ujian akhir semester ya. Di sini kita buka lagi pada pembahasan selanjutnya, yaitu untuk pembuatan apanya ini ya. Kita buka function yang keduanya ya. Di sini kita buka function yang kedua. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan untuk nilai percabangannya ya. Ini untuk memasukkan nilai. Nah, nanti ketika sudah ketika sudah berhasil membuat apanya, jadi kita tinggal masukkan untuk memasukkan nilainya ya. Nilai E sama dengan 0 sampai 20, nilai 20 sampai apa dapat D, nanti itu akan dihitung secara otomatis oleh function ini ya. Ini merupakan tahapan selanjutnya yaitu merupakan tahapan yang ketiga ya. Opennya kita buka dulu bagaimana prosesnya. Di sini saya menjelaskan sedikit demi sedikit skripnya ya tentang program saya dalam bahasa function ini ya di Python ya. Ini merupakan, nah ini dia. Ini merupakan saya menggunakan perulangan. Ini perulangannya bentuk fungsi ya. Fungsi ini penjelasannya ya. Fungsi perulangan dengan menggunakan hasil ya. Hasil var dengan 0. Nah, ini 0 ini akan bisa digantikan dengan nilai yang sesuai yang didapat oleh seorang mahasiswa ya nantinya. Nanti 0 ini akan digantikan dengan hasil penyumlahan dari nilai harian, nilai UTS, nilai UASnya ya. Jadi kita buka lagi pada function yang keempatnya ya. Function keempatnya dimana saya sudah membuatnya ya, menggabungkan tiga jenis yang sudah kita bahas tadi. Di sini, nah ini dia programnya. Di
Ini kita lihat ya. Nah, ini dia program yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini merupakan program untuk menghitung nilai mahasiswa dari nilai UAS, nilai harian, nilai UTS-nya ya. Jadi ketika kita run, nah di sini kita run ya, F5 bisa juga ya. Lebih simpel lah kalau pakai F5 ya. Jadi kita tunggu ya. Nah, misalkan nilai harian. Nilai hariannya misalnya dia mendapatkan nilai 70 lah. Misalnya dia mendapatkan nilai 70, nilai UTS-nya dia dapat 80, nilai apanya dapat 90, maka hasilnya kita lihat. Nah, ini dia ya, prosesnya dapat A ya, dia dapat A, dapat 8.0 ya. Jadi A 80 ke atas itu mendapatkan nilai A, dan 80 ke bawah, 80 sampai apa itu dapat B ya. Dan seterusnya seperti itulah sampai prosesorannya apanya ya, sesuai dengan prosedur yang 80 sampai 60 dia dapat B, dan 80 sampai 100 itu dapat A nya. Jadi dapat A sesuai dengan apa ya. Jadi itulah sedikit penjelasan saya dalam program function ya. Jadi selain ini saya juga menggunakan program function dalam bahasa Pascal ya. Di sini ini bahasa Python ya. Ini bahasa Python. Selain itu juga saya menggunakan Pascal. Nah, kita akan lanjutkan pada bahasa Pascal-nya. Baiklah, kita akan lanjutkan pada program Pascal ya. Ini adalah Pascal-nya. Di sini saya buka Pascal-nya ya. Di sini. Nah, kita buka untuk membuat file baru. Itu silahkan diklik new bagi yang sama aplikasinya. Di sini di file Pascal ini merupakan program Pascal dengan menggunakan bahasa Pascal ya. Di sini karena saya akan mencontohkan bagaimana function di Pascal ya, atau dalam bahasa Indonesianya sendiri merupakan program fungsi ya. Ini adalah program hitungan secara otomatis nih. Kita buka saja ya, open. Di sini kita buka Pascal ya. Ini nama saya ya, Free ya, Free. Ini Pascalnya program saya. Ini Free Saputra ya, Free Pascal. Ini misalkan klik open. Di sini terbuka ya programnya. Nah, di sini tinggal saya jelaskan ya. Di sini merupakan programnya yaitu 2 kali P ditambah dengan 2 kali apa ya. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 kali 1 dengan 2 ya. Jadi ditambahkan 4 ya. Jadi sini prosesnya adalah perkalian ya dalam persegi panjang. Sedangkan persegi luas di sini saya membuat bagi ya. Di sini persegi panjang itu dibagi ya. Di sini dibagi, sedangkan hasilnya pun dibagi ya. Nanti akan hasilnya berbeda ya mendapatkannya. Nah, ini ada skripnya ya. Saya terangkan sedikit demi sedikit ya. Ini dia script Pascal dalam program function ya. Nah, ini dia. Ini fungsinya begin CSLR persegi LRT. Di sini adalah kuncinya yaitu n. Ketika tidak di n, maka program ini tidak akan berjalan. Maka ini adalah kunci terakhir dalam program function dalam bahasa Pascal ya. Ini adalah setiap Pascal pasti menggunakan fungsi ini ya, n ya. Jadi inilah programnya ya, persegi panjangnya ya. Jadi saya tinggal run, coba ya. Kita coba apakah berjalan dengan baik atau tidak ya. Ini di cancel saja karena tidak apa. Di sini tidak kita coba ya. 5 saya minta 6 ya. Ini hasilnya adalah 20 ya. Ini dia. Jadi 5 ini merupakan hasil perkalian ya. Di sini ada perkalian, ini ada bagi ya. Apanya ya perkalian ya, sesama perkalian dan perkalian ya. Maka hasilnya ini ada sesuai dengan perintah function yang kita buat tadi. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita buka ya program function yang kedua ya. Ya, saya membuat 2 untuk membandingkan dengan function itu sejenis perulangan. Ini fungsi tapi dalam bentuk function. Ini bentuk program perulangan tapi dalam artian dalam menggunakan function ya. Ini dalam bentuk function. Jadi function dalam bentuk perulangan. Inilah contohnya ya. Jadi dinyanyikan 2 kali. Kita klik yang baru ya, yang fungsi yang keduanya kita klik open. Di sini kita klik free ya, free op ya, free nama saya lagi ya. Nah, sini kita coba. Nah, ini dia ya. Masukkan nilai ya. Nah, jadi di sini nilai, di sini apanya ya? Nah, di sini apanya? Tinggal kita coba ya, apakah bisa berjalan atau tidak ya. Nah, ini kita cancel saja. Nah, ini jalan ya.
perhitungan luas lebar panjang ya, masih dalam persegi panjang ya. Ya ini jenis menghitung luas persegi panjang, misalnya kita minta 3, lu masukkan persegi panjang ya. Nah ini dia. Nah, hasilnya 12 ya. Jadi pada proses ini yaitu jenis fungsinya yaitu dia 3 dikali 14 dikali 4 ya, hasilnya ada 12 ya. Jadi fungsinya dalam bentuk perkalian ya. Jadi ini untuk perkalian tapi dalam script yang berbeda ya, dalam bentuk model script yang berbeda. Jadi berdasarkan hasil penelitian saya antara dua script yang kita bahas tadi, jadi didapatkan suatu kesimpulan bahwa program function itu memiliki kesamaan walaupun dalam bentuk yang berbeda script ya. Jadi fungsinya sama tapi dalam bentuk script yang walaupun dalam bentuk script yang berbeda. Nah ini dia. Ini tapi memiliki fungsi yang berbeda juga ya, memiliki fungsi yang berbeda tapi hasilnya tetap sama dengan menggunakan function dalam program Pascal ya. Kita akan lanjutkan pada program yang terakhir di mana kita akan membuat program JavaScript dan ditambah dengan HTML ya. Itu merupakan poin tambahan bagi saya untuk menjelaskan JavaScript dan HTML di video ini ya. Kita akan lanjutkan pada JavaScript dan HTML-nya itu bagaimana ya. Baiklah, pada pembahasan terakhir pada video ini yaitu saya akan membahas tentang aplikasi aplikasi Sublime Text ya, dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa HTML dan bahasa JavaScript ya. Nanti kedua bahasa ini terakhirnya saya akan gabung ya. Nanti penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang programnya yaitu tentang HTML ya terlebih dahulu. Nah ini dia programnya, saya sudah buat sebelumnya ya. Programnya ketika ingin membuat program kita klik aja ini. Di sini saya sudah di sini bisa kita klik data D sesuai dengan install exam yang kita install sebelumnya. Nah sesuai dengan apa ya, ada di sini kita klik ini di sini kita ada htdoc nih, ini ada htdoc nih. Sebelumnya kita harus ada htdoc. Nah ini dia, ini exam ya, ini examnya, ini exam juga ya. Jadi kalau misalnya kebingungan jadi klik aja ini exam HTTD di sini. Sini kita cari htdoc-nya ya, ini htdoc. Nah ini dia htdoc-nya. Jadi kita klik new aja, buka ini folder ya. Jadi klik new aja. Jadi ketika ingin menggunakannya kita klik aja open, misalnya open folder mana. Nah ini open folder ya. Nah ini dia, ini kita cari aja. Jadi di htdoc ya. Jadi kita bikin ide di htdoc di sini ya. Di sini htdoc. Nah ini dia, sesuai kan dengan program. Jadi kita klik aja ini. Nah ini dia. Kita select ini. Dia akan muncul seperti ini. Nah, fungsi yang pertama saya akan menjelaskan tentang HTML ya. HTML itu dahulu ya. Ini HTML, dimana program HTML ini sangat berguna. Nanti akan menunjukkan dengan program UTS tulisan ini ya, tulisan ini akan muncul ya, sesuai dengan perintah dengan HTML function ya. Ini HTML function namanya, function HTML ya. Jadi kita klik ini. Nah ini dia, kita klik open in browser ya, open in browser. Jadi tinggal kita klik dan hasilnya akan muncul ya, sesuai dengan perintah programnya. Nah apakah muncul? Nah ini adalah proses runnya kalau dalam HTML ya. Ini adalah ulangan tengah semester ya, jadi muncul ya. Jadi sesuai dengan perintah programnya. Lanjut program yang kedua. Nah ini dia program yang pertama, jadi program yang kedua ya. Ini adalah program yang kedua. Ini ada beberapa tombol. Nanti tombol ini akan ketika di on click ya, sekali lagi ini ketika di on click maka hasilnya akan muncul tulisan hello programmer Epri Saputra. Jadi akan muncul hello programmer Epri Saputra ya. Jadi tulisan itu akan muncul ketika diklik. Nah begitu penjelasannya. Nah ini dia, saya ubah saja biar lebih rapi. Nah ini kita klik save aja ya. Nah ini kita klik save, kita klik ini kita klik open in browser ya. Jadi kita klik open in browsernya, kita coba ya apakah berjalan apa tidak tombolnya.
Di tombolnya akan muncul tulisan ini. Seharusnya muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah program bahasa HTML ya, bahasa HTML nih. Nah, ini dia tombolnya, kita klik. Nah, ini dia, sesuai kan dengan berjalan dengan baik. Jadi program yang kita bangun dalam proses tahapan kedua, tombol itu berhasil. Nah, ini dia muncul hello program Seputar. Nah, ini muncul oke ya. Jadi kita lanjut pada program yang terakhir. Seperti pembahasan saya di programnya adalah penggabungan antara JavaScript dan juga, nah ini kita hapus saja ya, ini kita hilangkan saja. Ini adalah HTML dan JavaScriptnya yang kita gabung ya. Ini adalah function ya, ini adalah function ya. Function ini berguna untuk menampilkan tombol on click-nya ya. Jadi ini tombol on click, hapusnya ini akan berfungsi ya. Ini adalah perancang aplikasi sederhana dengan menggunakan function ditambah dengan HTML ya, digabungkan ya kedua bahasa ini, nanti akan menjadi aplikasi ya. Ini dia merupakan klik saya ya. Jadi ini tadi aplikasinya tadi ya, itu contoh tombolnya ya. Jadi pada tahapan yang kedua ini merupakan tahapan pembuatan aplikasinya. Nah, jadi aplikasi ini inilah script yang penghubungan antara fungsi JS ya. Ini fungsi JS-nya, inilah HTML dengan JS-nya akan fungsi di sini. Di sini akan terhubung ya. Jadi HTML ini berguna untuk prosesorannya ya. Jadi ketika di run JS itu tidak bisa. Nah, ini tidak bisa ya. Maka dilakukanlah run-nya di sini ya, di sini run-nya. Jadi di HTML yang bisa ya, HTML yang bisa untuk mengerun programnya ya. Jadi kita coba ya, apakah berjalan dengan baik. Ini adalah proses perancangan aplikasi sederhana ya dari saya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir saya untuk membangun aplikasinya ya dalam function. Jadi di sini adalah buku tulis, pensil. Nah, ini bisa ditambah ya. Kita tambah misalnya buku gambar lah, buku gambar ya, buku gambar ya, ini buku gambar. Nah, ini dia ya buku gambarnya. Jadi kita bisa hapus, kita edit ya, ini kita edit. Buku tulis ya, buku tulis misalnya buku apa ya, buku anak-anak, anak kecil, anak-anak ya, buku anak-anak. Nah, jadi kita coba ya apakah berjalan atau tidak ya. Nah, berjalan kan berubah. Ini adalah aplikasi sederhana, bisa diedit, bisa dihapus ya. Contohnya kita hapus saja ya. Nah, ini bisa dihapus, ini bisa dihapus ya. Nah, ini aplikasi sederhana yang saya bangun dalam menggunakan HTML dan JavaScript pada pembahasan video kali ini adalah merupakan pembahasan tambahan dalam video ini ya, dalam pembahasan kali ini. Nah, inilah contoh pembahasan saya mengenai function di 6 bahasa yang berbeda ya. Dalam 6 bahasa nanti akan membentuk contohnya aplikasi ini. Nah, ini aplikasi function yang dibuat ya. Ini aplikasi function yang sederhana yang saya bangun ya dalam bahasa HTML dan JavaScript-nya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa function ini berguna sekali untuk membuat aplikasi dan juga membuat sebuah aplikasi sederhana, contohnya aplikasi perpustakaan, aplikasi lain sebagainya, dan juga untuk membangun sebuah game. Nah, function ini sangat berguna sekali dalam membangun platform ataupun software dalam bentuk dalam bentuk desktop maupun lain sebagainya ya. Ini adalah fungsi dari function ya. Ini adalah function dalam bahasa 6 bahasa yang saya buat ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih pada pembahasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.